Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Andren Pratama, mahasiswa tingkat 1, jurusan Promosi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari patofisiologi stroke. Oke, mari kita bahas. Oke, baik. Di sini kita masuk definisi stroke dan jenisnya. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Jenis stroke ada dua, yaitu stroke iskemik atau stroke sumbatan dan stroke hemoragik atau stroke berdarah. Adapun perbedaan jenis-jenis stroke, yaitu satu, stroke iskemik atau stroke sumbatan. Stroke yang paling sering terjadi. Di antaranya, stroke emboli, yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak. Stroke trombotik, yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Yang kedua, stroke hemoragik atau stroke berdarah, yaitu perdarahan intraserebral, yaitu pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab tersering adalah hipertensi. Yang kedua, pendarahan subarachnoid, yaitu pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Ada pula penyebab dari stroke. 1. Tingginya tekanan darah. 2. Kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini biasanya masih dilakukan oleh lansia yang di atas 50 tahun ke atas. 3. Mengidap penyakit jantung. Dan 4. Terakhir, bisa juga dengan genetik. Patofisiologi stroke. Oksigen sangat penting untuk otak. Jika terjadi hipoksia, seperti yang terjadi pada kasus stroke, maka otak akan mengalami perubahan metabolik, kematian sel dan kerusakan permanen. Pembuluh darah yang paling sering terkena adalah arteri serebral dan arteri karotis internal yang 11 ada di leher. Adanya gangguan pada peredaran darah, otak dapat mengakibatkan cedera pada otak melalui beberapa mekanisme, yaitu A. Penebalan dinding pembuluh darah atau arteri serebral, yang menimbulkan penyempitan sehingga aliran darah tidak ada kuat yang dapat mengakibatkan iskemik. B. Pecahnya dinding pembuluh darah yang dapat menimbulkan hemoragik. C. Pembesaran satu atau lebih pembuluh darah yang dapat menekan jaringan otak. D. Edema serebral yang merupakan pengumpulan cairan pada ruang interstitial jaringan otak. Hal yang perlu kita lakukan saat terkena stroke, yaitu 1. Perhatikan gejala yang muncul dan kondisi penderita. Pastikan lebih dulu gejala apa yang muncul berdasarkan fase. Selain itu, Anda juga perlu waspada terhadap kondisi lain seperti tiba-tiba pusing, tiba-tiba tidak bisa melihat, atau sakit kepala yang sangat hebat. 2. Periksa pernapasan. Cek dan coba atur pernapasan dengan baik. Jika penderita merasa kesulitan bernapas, berikan ruang di sekitarnya dan longgarkan pakaian yang terlalu ketat. Minta penderita untuk mengambil napas dalam-dalam dan membuang perlahan untuk mengatur agar pernapasan dapat kembali normal. 3. Perbaiki posisi. Pertolongan pertama pada gejala stroke selanjutnya adalah memperbaiki posisi penderita. Jika memungkinkan, ubah posisi penderita menjadi berbaring atau ubah posisi dengan membaringkan satu sisi tubuh dengan bagian kepala sedikit diangkat agar penderita merasa lebih nyaman. Yang terakhir, 4. Segera bawa ke rumah sakit. Yang juga penting sebagai bagian dari pertolongan pertama pada gejala stroke adalah segera membawa penderita ke rumah sakit. Sebelumnya, Anda dapat menghubungi Rumah Sakit Siloam Ambulance Call Center untuk keadaan darurat stroke. Tetaplah tenang sambil menunggu ambulans datang sambil memantau kondisi penderita. Ada pula pencegahan stroke, yaitu 1. Dengan cara mengatur pola makan yang sehat. 2. Penanganan stres dan beristirahat yang cukup. 3. Tingkatkan aktivitas fisik. 4. Pemeriksaan kesehatan secara teratur dan taat anjuran dokter dalam hal diet dan obat. Program pemerintah terkait stroke. Kementerian Kesehatan mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menjadi agen perubahan dalam perilaku hidup sehat, khususnya dalam pencegahan dan pengendalian faktor risiko stroke, sehingga masyarakat Indonesia yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan. Cegah stroke dengan perilaku cerdik. Cerdik adalah slogan yang berisi pesan yang mudah diingat agar masyarakat memahami dan mempraktikkan gaya hidup sehat
untuk mencegah terkena penyakit tidak menular. Cerdik menjadi slogan utama dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dalam wadah Posbindu PTM yang dibina oleh 4.820 puskesmas di seluruh Indonesia untuk menggerakkan masyarakat melakukan deteksi dini dan memonitoring faktor risiko PTM. Segera CARES. Konsep utama ini dalam penanganan stroke adalah memberikan pengobatan yang spesifik dalam waktu sesegera mungkin sejak serangan terjadi. Program kedua adalah Germas. Germas untuk cegah stroke. Dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular termasuk stroke, pemerintah fokus pada upaya promotif dan preventif dengan tidak meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif, diantaranya dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017, yang tahun ini difokuskan pada kegiatan deteksi dini, peningkatan aktivitas fisik serta konsumsi buah dan sayur. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, sejalan dengan agenda kelima, Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang dimulai dari keluarga. Di antaranya penderita hipertensi, berobat teratur, dan tidak ada anggota keluarga yang merokok. Program terakhir, Kerja Bersama Atasi Stroke. Gerakan pencegahan stroke tidak hanya digaungkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Perhimpunan Dokter Spesialis Indonesia atau Perdosi bekerja sama dengan Boehringer Ingelheim juga telah meluncurkan Angels Initiative pada April 2017. Angels Initiative merupakan inisiatif dan komitmen Boehringer Ingelheim dalam meningkatkan pelayanan rumah sakit khususnya dalam penanganan stroke secara terpadu untuk mengurangi angka kejadian stroke. Adapun upaya penanganan stroke dilakukan dengan meningkatkan tindakan preventif, diagnosis, dan terapi untuk stroke akut.